saya juga tanya, lah apakah memang kalau pengadilan bisa mengubah? Kan sifatnya final dan mengikat kan, gitu loh. Kami hanya bisa memfasilitasi, itu kan tergantung pengadilan kan katanya begitu. Tapi kalau sifatnya final dan mengikat mungkin tidak bisa, itu saya nggak tahu ya. Jadi kalau belum tahu nilai uang ganti ruginya itu berapa, dan akan lebih bagus lagi kalau belum menerima uang ganti ruginya ya, dalam bentuk transfer itu, sebaiknya jangan kasih DP dulu, uang muka untuk pembeli lahan maupun untuk beli rumah. Ya, karena bisa jadi nilai ganti ruginya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga kita mungkin sudah terlanjur kasih uang muka, kita sudah berandai-andai. Ketemu lagi dengan saya, Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan berbagi informasi dan juga berbagi pengalaman. Yang pertama, informasi terkait dengan progres pembebasan lahan untuk Jalan Tol Jogja Bawen, khususnya untuk seksi 6, ya, khususnya lagi untuk Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Yang kedua, berbagi pengalaman tentang bagaimana proses musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol, ya, Jogja Bawen. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini sudah seminggu ya saya baru bisa bikin konten ini, karena setelah kemarin mengikuti musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian itu, mau tidak mau kan sebagai warga yang terkena jalan tol kan harus cepat mencari tempat tinggal pengganti. Terkait dengan proses musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, itu eh, kami sebagai warga yang terdampak jalan tol itu diberi undangan yang perihal musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian itu. Nah, untuk Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, itu dibagi dua. Hari Rabu 5 April 2023 dan Kamis 6 April 2023. Kebetulan saya mendapat undangan untuk yang hari Kamis 6 April 2023. Sedangkan tempatnya itu di Balai Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, karena tempatnya lebih representatif ya. Jadi setelah dilakukan appraisal, itu kemudian tahap selanjutnya adalah musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian itu. Gitu loh. Nah, kalau lihat di sini, sebetulnya musyawarah itu bukan nilai appraisal, tapi bentuk ganti kerugian. Ya. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Sehingga di sini bukan musyawarah nilai hasil appraisal gitu loh. Jadi kami datang pada tanggal 6 April itu di Balai Desa Kandangan. Di sana ada sambutan-sambutan. Nah, sambutan salah satunya adalah dari tim PPK itu, salah satunya adalah bagaimana tahapan-tahapan mulai dari konsultasi publik, identifikasi, inventarisasi, dan sebagainya, sampai terakhir tahapan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Itu diulas lagi, disampaikan lagi. Begitu. Nah, setelah sambutan-sambutan selesai, kemudian tiba saatnya warga itu diundang satu persatu. Jadi di situ dibagi ada 10 meja waktu itu. Ada 10 meja. Nah, nanti dari sekian banyak warga itu dibagi ke meja-meja itu. Jadi nanti di sana kita diundang, terus dikasih lihat ini nilai appraisal gitu. Nah, di situ dikasih lihat
dari hasil, jadi yang ditunjukkan itu adalah hasil inventarisasi dan identifikasi yang dulu ditempel di balai desa atau di kantor kelurahan itu. Nah, di situ ada nilai rupiahnya. Misalnya tanah sekian, yang terkena sekian, nilai rupiahnya sekian. Kemudian bangunan, itu kan ada bangunan macam-macam itu sesuai yang dulu ditempel itu di pengumuman inventarisasi dan identifikasi itu. Bangunan nilainya sekian. Itu. Kemudian di situ totalnya berapa, yang fisik itu antara tanah dan bangunan itu totalnya berapa. Nah, kemudian selanjutnya adalah non fisik. Nah, non fisik itu nilai rupiahnya berapa. Seperti itu. Sehingga total keseluruhan adalah nilai fisik dan non fisik. Itu. Nah, dari situ kita dipersilakan untuk memilih setuju atau tidak setuju. Gitu. Nah, misalnya setuju itu dalam bentuk nanti kalau misalnya kita memilih uang, ya nanti ditulis setuju bentuk ganti kerugiannya adalah uang. Itu. Nah, kalau misalnya kita tidak setuju dalam bentuk uang, mungkin kita juga bisa misalnya sawah diganti dengan sawah. Begitu barangkali juga bisa, saya kurang memperhatikan ya. Karena kebanyakan warga yang terkena itu milih uang gitu. Nah, mungkin nanti timbul permasalahan ketika nilai uang itu yang hasil penilaian appraisal itu tidak sesuai dengan yang ada di bayangan kita gitu loh. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu kan timbul kekecewaan, timbul semacam itulah intinya kayak gitu. Nah, di situ kalau kita misalnya tidak puas dengan atau pengen tahu lebih jauh terkait dengan nilai itu, kenapa kok nilainya seperti itu kita dikasih kesempatan untuk minta penjelasan dari tim appraisal itu. Ya, kita seperti kemarin saya juga minta penjelasan dari tim appraisal gitu. Nah, di situ kan kita menghitung kan, waduh, misalnya kemarin itu kan harapannya katakanlah dapat sekian gitu ya, dapat 1 miliar misalnya gitu untuk tempat tinggal yang kena itu. Tapi kok realisasinya cuma 500 misalnya gitu kan. Nah, itu kan tentu timbul perasaan yang kecewaan lah semacam itu. Nah, itu kita bisa minta penjelasan kepada tim appraisal. Tetapi eh, sekali lagi bahwa nilai itu kan tidak bisa berubah. Nilai tim appraisal itu kan seperti yang penjelasan dari BPK itu, tim petugas BPK itu, bahwa nilai ganti ruginya itu bersifat final dan mengikat, gitu loh, mengikat kedua belah pihak, warga yang terdampak dan pemerintah untuk membayarkan, gitu loh. Kalau warga ya yang menerima, gitu. Yang saya tahu seperti itu ya, maaf kalau mungkin ada kesalahan ya. Jadi di situ yang dimusyawarahkan sekali lagi adalah musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Kalau nilainya sendiri itu bersifat final dan mengikat. Di waktu itu dijelaskan, loh kok segini ya mas? Misalnya akan ada petugas tuh yang menjelaskan nilainya sekian. Nah itu kok segini ya mas? Kenapa? Oh ya pak, itu ada petugas tuh pak kalau memang tidak ini bapak bisa kami fasilitasi untuk maju ke pengadilan misalnya kayak gitu. Nah, tapi saya juga tanya lah, apakah memang kalau pengadilan bisa mengubah? Kan sifatnya final dan mengikat kan, gitu loh. Kami hanya bisa memfasilitasi, itu kan tergantung pengadilan kan katanya begitu. Tapi kalau sifatnya final dan mengikat mungkin tidak bisa, itu saya nggak tahu ya. Yang jelas ketika dalam kondisi harapannya terima segini, tapi itu ternyata di bawah prestasi kan, lalu muncul kecewaan kayak gitu. Nah, terus silakan minta tidak tanda tangan dulu, minta penjelasan ke appraisal dulu. Nah, setelah dijelaskan ke tim appraisal, kembali lagi untuk tanda tangan. Dan kebanyakan setahu saya
hampir semuanya tidak ada yang menyanggah ya. Maaf ya, ini saya tidak tahu datanya persis, tapi sejauh ini saya tidak mendengar ada yang menyanggah terkait dengan nilainya itu gitu. Oke, seperti itu. Dan kalau sudah sepakat, kita diminta untuk melingkari setuju. Kalau tidak setuju alasannya apa ditulis. Kalau udah itu setuju dalam bentuk uang atau saham atau apa itu ditulis, karena uang ya tulis uang. Di situ kita tanda tangan. Nah, nanti yang akan kita terima, yang akan masuk ke rekening itu menurut penjelasan dari petugas itu adalah sesuai dengan angka yang tertera di situ. Nah, untuk itu sebaiknya difoto aja, boleh difoto itu ya, boleh difoto. Difoto aja, dan nanti dicocokkan pada saat transfer ke rekening kita, masuk ke rekening kita itu bisa dilihat sesuai atau tidak. Karena itu sama persis katanya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan nilai. Kebanyakan kan pemirsa kan menanyakan nilainya berapa, apakah ganti untung atau ganti rugi gitu kan. Apakah lebih besar dari harga pasar seperti itu. Nah, ini sebetulnya saya tidak ingin masuk ke situ ya, supaya nanti karena saya khawatir itu nanti bisa menimbulkan, loh kok di sana terima sekian, di sini terima sekian gitu gitu loh. Saya khawatirnya di situ. Nah, jadi tapi menurut saya karena itu kan tidak ada tawar-menawar dan itu kan dari hasil penilaian dari pihak yang independen, KJPP ya, KJPP independen, sehingga dengan profesionalisme mereka mestinya nilainya itu ya fair itu. Bukan banyak atau sedikit tapi fair, wajar. Nilai yang wajar seperti itu. Nah, kalau dari kasus yang di Kelurahan Bawen, terutama yang di tempat kami, di area kami itu nilainya beragam. Nah, beragam dalam arti gini, kalau tanah itu kan hampir dibilang sama tanahnya ya, tanah di tempat saya misalnya, karena itu di tempat saya kan perumahan, tuh, dan ring itu dekat dengan pasar, dekat dengan sekolahan, tidak jauh dari rumah sakit dan sebagainya. Kalau saya menilai, saya tidak mau bicara rupiahnya ya. Kalau saya menilai apakah ganti untung atau ganti rugi, apakah di atas harga pasar atau di bawah harga pasar, itu menurut saya yang kami terima, khususnya untuk saya sendiri, itu masih bisa dipakai untuk membeli lahan atau rumah selebar yang rumah saya kemarin. Tuh. Nah, di sana masih ada sisa. Ya. Jadi begini kan, kebanyakan di perumahan kami itu kan nilai lebarnya itu kan luas lahannya itu kan 60, ya kan. Satu bidang itu kan 60 meter persegi. Kalau tanah itu bisa dibilang sama, hampir sama, katakanlah selisih ya sedikit per meternya. Tapi kalau untuk bangunan itu jelas itu beda. Ya, beda antara yang bangunan yang kualitas bagus dengan yang sudah rusak itu beda. Seperti itu. Kemudian untuk non fisik itu juga beda antara yang dipakai untuk bisnis dengan yang tidak dipakai untuk bisnis itu beda. Itu bisnisnya juga beda. Bisnis untuk yang omsetnya per bulannya itu besar dengan yang omsetnya tidak terlalu besar itu setahu saya beda. Itu kan, jadi kami kan diskusi dengan teman-teman itu. Oh, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa, itu kan saling ini kan, saling curhat. Ditunjukkan ini saya dapat sekian, tanahnya sekian, bangunan sekian, non fisik sekian itu diperlihatkan.
Jadi kalau dengan nilai yang kita dapat, kita misalnya beli lagi rumah dengan luasan yang sama, itu masih ada sisa. Terutama untuk yang kualitas bangunannya standar atau di atas standar itu ya, itu masih sisa. Karena harga pasar tuh ada yang untuk luas segitu itu 60-70 itu ada yang masih di bawah 300. Tapi ada juga yang di atas 300 gitu, sampai 350 kayak gitu. Jadi kan ada sisa ya kan. Jadi menurut saya hasil penilaian dari appraisal itu untuk kasus di tempat kami itu di atas harga pasar. Tapi bervariasi tergantung kualitas bangunan dan seberapa lama tinggal di situ, juga fungsi tempat tinggal itu untuk tempat tinggal murni atau untuk bisnis, tempat tinggal itu di tempat sendiri atau tidak. Nah, itu kelihatannya berbeda-beda. Kemudian kapan uang ganti ruginya itu akan diterima? Saya kurang memperhatikan ya, pada saat itu saya kurang memperhatikan kapan akan dibayarkan lagi, tapi secara tidak resmi eh, disampaikan bahwa yang jelas itu setelah Lebaran, seperti itu. Oh ya, sebelumnya ingin saya mungkin ini apa ya, bisa dibilang apa ya, nasihat atau gimana ya. Jadi kalau belum tahu nilai uang ganti ruginya itu berapa, dan akan lebih bagus lagi kalau belum menerima uang ganti ruginya ya, dalam bentuk transfer itu, sebaiknya jangan kasih DP dulu, uang muka untuk pembeli lahan maupun untuk beli rumah. Ya, karena bisa jadi nilai ganti ruginya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga kita mungkin sudah terlanjur kasih uang muka, kita sudah berandai-andai kita terima sekian miliar, dan ternyata terimanya tidak seperti itu. Itu sudah terlanjur berani ngasih DP dalam jumlah yang besar, atau sudah berani ambil 2 kapling misalnya gitu, karena berharap dapat sekian gitu, tapi ternyata dapatnya nggak seperti itu, sehingga harus kehilangan uang muka. Nah, itu kalau boleh saya menyarankan, tidak usah memberi DP semacam itu. Nanti aja kalau sudah tahu saya dapat sekian, atau kalau sudah terima uangnya, baru mencari penggantinya. Entah itu lahan, tanah, maupun entah perumahan ya. Karena ternyata dari pengalaman saya itu, mencari tanah, mencari rumah nggak sulit-sulit amat. Dan harganya juga variasi. Harganya bervariasi, entah itu yang rumah baru sama sekali, maupun rumah yang tidak baru. Itu kita bisa mendapatkan harga yang bervariasi. Ya, tergantung lokasi, tergantung tergantung kualitas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Terima kasih.